Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin melihat lambaian tangan yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Selamat sore, Shalom. Amin. Sebentar kita akan melaksanakan ibadah raya kita sore hari ini. Saya harap kita semua bisa duduk fokus, diam. Dan juga saya ingin mengingatkan untuk tidak melepas masker, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, jangan berkerumun saudara, demi menjaga kesehatan dan kenyamanan kita bersama, amin. Amin. Saya undang untuk kita semua bersatu di dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Atas sore hari yang indah ini Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan Yesus. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat bagi kami Tuhan yang Engkau berikan Bapa. Sungguh tiada pernah habis-habisnya Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah berkesudahan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Sore ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima yang menjadi pujian dan penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Sore ini Tuhan kami mau katakan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Yesus. Mari angkat saudara. Angkat setiap pujian dan syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lagu ini saudara. Yang sempurna telah Ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan-Ku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kasih yang sempurna
biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Takkan Kau biarkan sekalipun Tuhan kami melangkah sendirian Tuhan Yesus. Kau selalu Ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sama-sama angkat suara kita, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau selalu memberikan yang kami minta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau takkan pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Kemanapun kami berjalan, Kau selalu beserta kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memiliki Bapa yang kekal. Thank you Lord. Thank you Jesus.
Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah adalah pengharapan bagi setiap kami. Engkau adalah sumber kehidupan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat sehari ini Tuhan. Kami percaya sore hari ini Tuhan akan melawat kami semua, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah-rumah. Kami mau rindu Tuhan, kelawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi ketika kami menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang memberikan kedamaian sukacita. Kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan yang besar. Di dalam Engkau ada sukacita, ada hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Dari resesi ekonomi yang terjadi hari-hari ini, dari COVID-19, kami percaya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan pandemi yang ada di negeri kami ini ya Bapa. Banyak sektor yang mengalami kelumpuhan Tuhan karena pandemi ini. Baik ekonomi, sosial, politik, perdagangan, ekonomi, bahkan pendidikan. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau Engkau ada hari ini, itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami, baik gembala pembina, gembala rayon, gembala cabang atas tempat ini. Kami percaya Tuhan menyertai setiap pelayanan gembala-gembala kami. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan kesehatan yang baru, imun yang kuat bagi setiap gembala-gembala kami. Sertai setiap pelayanan mereka semua ya Tuhan. Berikan setiap mereka Tuhan Yesus hati yang tetap bersyukur melekat kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hari ini beribadah kepadamu ya Tuhan. Lawat setiap mereka Tuhan, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah-rumah mengikuti ibadah. Lawat setiap mereka yang mengalami sakit penyakit secara fisik boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kelemahan juga dikuatkan. Yang mengalami beban masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan.
yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu juga dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Karena mereka akan memuji, memuliakan nama Engkau sore hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa lingkungan yang di tempat ini. Berkati tempat ini ya Tuhan. Jadikan saluran berkat Tuhan. Berkati setiap tetangga kami kiri kanan muka belakang. Kami percaya di sini ada sukacita besar. Di sini ada kemenangan. Di sini ada hadirat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa baru boleh datang ke tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berikan setiap kami tanah hati kami yang subur. Agar firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dan berakar semakin kokoh dalam kehidupan kami. Mari saudara kita berdoa untuk gembala kita. Tuhan, kami bersyukur. Kalau sampai hari ini gembala kami masih memimpin setiap kami Tuhan. Ini rencana Tuhan yang terindah Tuhan bagi kami. Berikan kesehatan yang baru untuk gembala kami ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan pekerjaan usaha yang ada. Berkati juga Ibu Vivi, Nathan dan Anes sebagai penolong pendamping bagi gembala kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan akan pakai sungguh luar biasa. Tuhan akan pakai setiap keluarga ini menjadi saluran berkat-Mu. Berkati berlimpah-limpah. Baik usaha, pekerjaan, pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah sebentar ke dalam tangan kasih-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan kita saudara. Katakan, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Mari angkat tangan kita saudara. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Itulah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus
semangat saudara. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Kasih tepuk tangan lagi saudara. Katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Saya persilakan untuk saudara duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan sebagian daripada kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja,
syukur Tuhan, sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami berada di tempat ini dengan satu tujuan untuk alami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kami sadar, kami tahu sudah sedemikian besar berkat-Mu yang boleh kami terima hingga sampai saat ini. Dan patut layaklah Tuhan Engkau kami tinggikan dan kami agungkan atas segenap hidup kami yang sudah Tuhan tebus oleh kuasa darah dan tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan sebentar kami akan belajar. Kami akan mendengarkan pesan firman-Mu untuk memberkati setiap kami. Bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Izinkan saya melepaskan masker. Baik, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini kali ketiga saya menyampaikan pesan firman Tuhan, dan ini juga merupakan babak atau part bagian yang ketiga. Ibadah yang pertama waktu itu saya sampaikan tentang hidup yang beribadah menghasilkan hidup yang berubah. Yang kedua, 2 minggu atau 3 minggu yang lampau, hidup yang berbuah, ya, hidup yang berbuah menghasilkan kehidupan yang berdampak. Dan sore hari ini yang ketiga, hidup yang berbuah itu bersumber dari hati yang diubahkan. Amin. Baik, saudaraku kasih dalam Tuhan, nilai hidup seseorang bukan ditentukan seberapa besar apa yang kita miliki seperti status sosial kita, pendidikan, harta, ataupun jabatan kita. Akan tetapi, dengar baik, seberapa besar punya tekad dan kemauan untuk memberi hidup. Katakan amin. Yang mau memberi hidup bagi Tuhan, lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan seberapa besar mampu memberi dampak dan pengaruh yang baik dan positif. Bagi siapa? Bagi orang di sekitar kita, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas gereja kita. Dan saudaraku kasih dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya kualitas kekristenan kita tidaklah ditentukan seberapa lama kita telah menjadi Kristen. Ada yang mungkin engkau menjadi Kristen karena faktor orang tuamu Kristen, ataupun mungkin di tengah-tengahnya engkau alami jumpa dan bertobat terima Yesus. Akan tetapi kualitas kekristenan tidak ditentukan seberapa lama kita telah menjadi Kristen. Seberapa tinggi aktivitas pelayanan kita. Seberapa besar dan banyak apa yang telah kita kerjakan. Akan tetapi saudaraku kasih dalam Tuhan, perhatikan. Kualitas kekristenan itu ditentukan yaitu seberapa dalam saudara menghargai dan menghormati karya salib Kristus Yesus. Katakan amin. Sebab karya salib Kristus Yesus adalah satu wujud kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan seberapa tinggi tingkat kesadaran kita akan keberadaan dan bagaimana Yesus telah menyerahkan hidupnya dan mati bagi saudara dan saya. Seberapa tinggi tingkat kesadaran kita bahwa oleh kematian Kristus Yesus menjadikan saudara dan saya pribadi yang hidup di tengah dunia yang Tuhan percayakan. Sebab di sanalah letak kualitas kekristenan kita. Yang mari kita katakan amin. Yaitu buah kehidupan yang sepantasnya, yang seharusnya dihasilkan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mengalami perubahan hidup, dan perubahan itu harus dipastikan menghasilkan buah di dalam kehidupan, dan buah di dalam kehidupan itu tidak akan dapat dan terjadi sedemikian
sederhana tanpa yang namanya masuk dalam satu proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Katakan amin. Jadi kalau sampai saat ini kita berada dan kita mengalami satu perjuangan, kita mengalami satu proses, mungkin proses itu satu hal yang tidak mengenakan hidup kita. Tapi dengar baik, di dalamnya Tuhan sedang mau berkarya untuk menyempurnakan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi betul-betul sebenar-benar menjadi satu pribadi yang memiliki iman yang tangguh dan kuat. Dengan mengaplikasikan dan membuktikan di tengah-tengah perjuangan hidup yang kita jalani. Katakan amin. Sore hari ini, kalau di antara saudara yang sedang undur, mungkin kau berkata masalahku besar. Mungkin kau berkata kesulitan hidupku banyak. Dengar baik. Semua orang yang hidup pasti punya persoalan. Akan tetapi bagaimana kita menyelesaikan setiap persoalan itu yang paling penting. Dengan sikap yang benar, bersandar dan menyelesaikannya dengan cara dan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Saudara kasih, dalam hal di atas tidak akan serta-merta secara otomatis dapat dihasilkan oleh seseorang. Harus melewati proses demi proses. Mungkin satu saat kita terjatuh. Mungkin satu saat kita di dalam kelemahan. Tapi kita bangkit dan kita berdiri. Kita bangun. Kita bergumul dalam rangka untuk mendewasakan manusia rohani kita. Jadi kalau bertumbuh secara faktor usia, mari sore hari ini kita harus mengerti, pastikan kita juga bertumbuh secara manusia rohani kita. Amin. Maka kalau ini kita lakukan, maka begitu indahnya kehidupan kita disaksikan orang-orang yang di luar, yang kebanyakan dan rata-rata kehidupan mereka hanya dijalankan dengan satu pola hidup keagamaan. Tapi kita, kedalaman hati kita, kesadaran yang tinggi akan karya salib Kristus dan pengorbanan Kristus. Dia mati bagi saudara dan saya. Dan dia angkat kehidupan saudara dan saya. Dan dia tempatkan saudara dan saya pada saat titik saat ini saudara berada. Dan engkau dan kita patut mengucap syukur. Katakan amin. Maka ini kita lakukan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah saudara kasih dalam Tuhan. Akan Tuhan singkapkan banyak hal, perkara-perkara yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita. Menyelesaikannya dan mengerjakannya dengan tidak takut dan gentar. Karena kita percaya ada tangan Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang percaya dan berharap kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Lantas bagaimana? Supaya kita memiliki hati yang diubahkan. Supaya kita tidak hanya sekedar sebagai umat jemaat yang beribadah. Supaya kita memikirkan hasil dan buah yang kita harus hasilkan dalam hidup kita. Yang memang tidak dihasilkan secara proses yang singkat. Tapi di dalam proses perjalanan kehidupan dipastikan kita mau menghasilkan. Bagaimana agar supaya kita memiliki hati yang diubahkan. Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari betapa dalamnya kasih Kristus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Sore ini, kalau engkau lupakan kasih Tuhan yang begitu besar atas hidupmu, dan engkau sandingkan, engkau bandingkan dengan pergumulan yang engkau hadapi, dan engkau berteriak begitu sakit, begitu berat apa yang aku hadapi. Dengar baik, Yesus 2000 tahun yang lalu telah menanggungnya di atas kayu salib. Dan dia memberikan kemenangan, kelegaan kepada barang siapa yang sungguh-sungguh meletakkan iman pengharapan kepada Kristus. Tuhan akan turut campur. Dan Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar bagi hidup saudara dan saya. Sebab itu, bagaimana supaya kita memiliki hati yang diubahkan. Ingat betul, benar-benar akan betapa dalamnya kasih Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Supaya kepada setiap barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, akan tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, ini satu garansi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Mari pastikan kita kerjakan dan kita kejar, agar supaya keselamatan yang kita terima di dunia ini, kita bawa masuk kepada kekekalan. Dan kita akan berjumpa dengan Kristus Yesus. Dan kita jumpa dengan Bapa di sorga. Dan kita dimuliakan oleh Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Karena berontak dan tidak taat, melanggar perintah Tuhan. Mengambil dan memakan buah yang terlarang karena menarik hati mereka. Menarik hati mereka. Terjadi kecemaran di dalam hati manusia yang menyebabkan kejatuhan manusia. Sebab itu, perhatikanlah hati kita. Kita datang beribadah, perhatikan hati kita. Amin. Kita bereskan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, menyadari segenap hidup kita. Oh, thanks God. Engkaulah segalanya bagiku. Kalau saat ini aku boleh ada, aku tahu Tuhan, semuanya karena Engkau. Gak banyak orang yang menyadari akan hal ini. Tapi saya percaya, jika kita mau dibentuk dan kita mau menjadi indah di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang beribadah, menghasilkan perubahan hidup, dan perubahan hidup yang menghasilkan buah di dalam kehidupan, dan buah itu dihasilkan bukan serta-merta dan datang dan terjadi begitu saja. Masuk dalam sebuah proses yang Tuhan izinkan, maka engkau akan melihat buah yang indah yang engkau akan bagikan, yang engkau akan salurkan, yang engkau akan tampakkan dan tampilkan dimanapun kita berada. Di rumah kita, tempat tinggal kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, hidup kita berdampak, mempermuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita memiliki hati yang diubahkan? Yang kedua, harus sadar betul. Saya pakai kata betul. Banyak orang sadar, tapi mereka tidak betul-betul bahwa mereka sadar. Kita harus sadar betul bahwa betapa bernilainya, betapa berharganya, dan betapa mahalnya tubuh dan darah Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya sudah bicara tentang ini, seringkali saya tidak tahan menahan bagaimana air mata, sukacita, kebanggaan, karena aku menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Ketika saya mengingat bagaimana kehidupan yang lalu yang tidak seakan-akan dan tidak bernilai dan kehilangan fokus dan kehilangan tatapan masa depan. Tapi karena Tuhan pegang kendali hidupku dan aku mau digarap hatiku oleh Tuhan sehingga aku alami jumpa dengan Tuhan. Yang pada akhirnya membawa kehidupan, membawa perubahan. Dan kalau Tuhan percayakan juga untuk bagaimana membina, mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Menjadi murid Kristus karena saya tahu. Saya sebelum dan saat ini pun saya adalah sebagai murid Kristus yang mau belajar untuk terus dengan firman Tuhan. Jadi jangan pernah engkau puas. Tapi mari miliki rongga dan hati yang terus terbuka kepada firman Tuhan. Katakan amin. Sebab tubuh dan darah Kristus telah dipersembahkan bagi dan untuk penebusan saudara dan saya. Jadi jangan ada yang bilang, songono dosa kuta, satu sopeso tombo songonon. Bahasa Jerman Pak Nofman. Nanti ada translatornya, Pak Gultum. Dari dulu sampai sekarang gini-gini ajanya hidupku. Wah, engkau sedang tidak menghargai karya salib Kristus. Engkau hanya memandang dan melihat ke atas dan engkau tidak melihat dan memandang kepada orang yang jauh lebih buruk dan jauh lebih susah dalam kehidupanmu. Kalau kita sadar ini,
Maka sesungguhnya yang sering saya katakan, kita berhutang kehidupan kepada Kristus. Sadarkah kita akan hal ini? Seharusnya ini menjadi satu perbantahan di dalam diri kita. Sehingga kita mengambil satu komitmen yang kuat untuk menghargai karya salib Kristus. Karena kita berhutang kehidupan kepada Kristus. 100% saya setuju, tidak ada seorang pun manusia di dunia yang tidak berhutang. Pengusaha, pekerja, dan karyawan, semua orang yang hidup berhutang. Kalau untuk urusan hutang di dunia, urusan pinjam meminjam kita selesaikan dengan bertanggung jawab di dunia ini. Lantas pertanyaannya, apakah kita punya usaha dan tekad yang kuat untuk membayar meskipun tidak akan pernah dapat kita lunasi, akan tetapi minimal melalui kehidupan kita tampilkan dalam rangka menghargai karya salib Kristus. Kita berhutang kehidupan kepada Kristus, maka pasti kita mau berjerih lelah, kita mau bekerja, dan kita mau melakukan dan mengerjakannya. Karena kita harus menggenapkan rencana kehendak Bapa di sorga terhadap kematian Kristus di kayu salib untuk mengangkat harkat dan kehidupan kita supaya hidup kita yang benar ini kelak masuk kepada kehidupan yang selanjutnya yang Yesus Kristus sudah janjikan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Yang mengerti katakan amin. Maka sesungguhnya kita berhutang hidup terhadap Kristus. Saudara catat. Jadi jangan cuma catat utang di warung, jangan cuma catat utang di tempat lain, tapi catat, aku punya hutang kehidupan kepada Kristus. Supaya kita sadar. Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh sadar akan hal ini. Saya pakai dan saya kutip dengan kata sungguh-sungguh sadar. Yang mengerti katakan amin. Mari. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau belajar lebih lagi dari satu kisah dialek komunikasi percakapan antara seorang wanita Samaria dan Yesus. Seorang yang berdosa. Seorang wanita di Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Mengalami pertobatan dan perubahan hidup menjadi seorang yang berani membawa kabar baik. Sehingga Alkitab katakan banyak orang di Samaria dimenangkan. Makanya sejak kita ibadah pertama tempat ini saya katakan, apa yang menjadi tujuan ibadah kita? Dan kalau kita beribadah, berarti ada hal yang harus berubah. Jangan dulu dan selama-lamanya tidak berubah. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Hidup kita harus berubah. Dahulu kita sesat seperti domba yang tidak tergembalakan. Tapi sejak pengenalan kepada Kristus, kita mau tundukkan diri kita. Kita mau dibangun. Kita mau belajar. Kita mau terus dewasa. Bukan cuma faktor usia yang makin tua makin dewasa. Dengar baik. Usia semakin bertambah, kekuatan semakin menurun. Sepantasnya usia bertambah, maka kekuatan rohani kita semakin kuat. Maka pantas kalau sampai saat ini, di zaman COVID ini, saudara kita semua ada tempat yang tetap ada. Karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39 berkata demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Kristus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi
orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan saya. Dan ini yang menjadi pergumulan saya, doa dan harapan saya. Tuhan, biarlah kiranya semua jemaat gereja, semua jemaat gereja, yes, itu nanti selesai ibadah. Agar supaya semua kita punya gairah semangat untuk menghasilkan buah dari hati yang telah diubahkan oleh Tuhan seperti wanita Samaria ini. Sehingga dia bersaksi kepada orang di Samaria. Alkitab katakan, pada saat itu semakin banyak orang yang datang dan percaya kepada Kristus. Minimal jika di tengah-tengah keluargamu ada mereka yang masih jauh dari Tuhan. Minimal jika ada di antara keluargamu yang belum percaya kepada Kristus. Ini menjadi satu beban dan tanggung jawabmu. Tanggung jawab kita. Sebagai orang yang telah terlebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu perhatikan. Apa yang mengubahkan hati wanita Samaria ini? Ketika dia berjumpa dengan Yesus. Yang pertama, saudara kasih dan kerinduan saya. Supaya semua jemaat yang Tuhan kasih. Kita punya hati memberi. Cuma 20 orang. Cuma 30 orang. Cuma 50 orang. Cuma 75 orang. Iya, enggak sampai 75 kok. Saya diprotes sama koordinator ibadah. Hati memberi. Memberi hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Bukan tentang aku, tetapi tentang Allah. Bukan self-oriented, akan tetapi God-oriented. Bicara tentang pikul salib. Sangkal diri adalah bicara tentang Tuhan. Fokus hidup kepada Tuhan. Sehingga penderitaan dan aniaya, sakit penyakit, kesulitan, kesusahan yang kita alami tidak akan pernah dapat kita sandingkan dengan penderitaan Kristus. Di dalam kitab Filipi dikatakan bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia Tuhan. Sebab di tengah-tengah di dalam penderitaan yang kita alami ada satu kuasa yang Tuhan berikan. Rasul Paulus katakan. Maka saudara kasih dalam Tuhan. Kehidupan kita seharusnya tidak mendua hati. Kehidupan kita seharusnya tidak satu kaki untuk di dunia, satu kaki untuk di surga. Semuanya kita berikan bagi Tuhan. Yang mari kita katakan amin. Yang mari kita katakan amin. Sehingga ketika kita di gereja pun sama kita tampilkan seperti kita di luar. Jangan sampai kita di gereja, kita dandan dan kita cantik, kita ganteng seperti kayak saya gini. Tapi ketika kita di rumah, hanya tubuh dan fisik kita yang ganteng dan cantik. Tapi inner, dalaman kita banyak sampah, banyak kotoran, banyak hal yang bau. Sehingga orang tidak suka dekat dengan kita. Sehingga kita tidak membawa satu dampak. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan jemaat yang Tuhan kasih. Sebab itu, relakan dirimu, berikan dirimu, mengabdi kepada Allah untuk berbuat dan berlaku hidup benar sebagai buah pertobatan hidupmu. Amin. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-7 kita lihat
Ayat ke-7 dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Berilah aku minum. Saudaraku, kalimat ini sesungguhnya bukanlah berbicara tentang permintaan air yang berasal bersumber dari sumur itu. Meskipun pada saat situasi dan kondisi pada satu siang hari dan dalam keadaan panas terik. Tapi saya yakin apa yang Yesus ucapkan ini bukanlah hal meminta air dari sumur tersebut. Akan tetapi Yesus sedang meminta, yaitu serahkanlah hidupmu kepadaku. Yesus tahu betul. Sebab dia Allah yang sangat tahu dan teramat tahu segenap hidup kita. Saudara yakin tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Amin. Pun sama sore hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hati saudara dan saya. Secara fisik kita dapat menutupi segala perilaku kita. Mungkin karena cantik dan gantengnya kita. Tapi Allah melihat dan memandang kedalaman hati kita. Maka penting dan perlu agar supaya kita mengalami perubahan. Seperti wanita Samaria ini. Yesus katakan, berilah aku minum. Artinya Yesus sedang meminta. Dan Yesus sedang berkata, percayalah kepadaku. Katakan amin. Di dalam ayat 10 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepada dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin kalau selama ini saudara fokus hidupmu hanya untuk sekedar bagaimana mengejar cita-citamu. Supaya mungkin engkau menjadi orang yang terhormat. Menjadi orang yang kaya. Menjadi orang yang dihargai. Menjadi orang yang dihormati. Saudara kasih dalam Tuhan. Sore hari ini. Tuhan meminta. Bukan itu yang menjadi pengejaran kita. Akan tetapi ketika kita alami jumpa dengan Tuhan. Ketika kita telah terima dan percaya kepada Kristus. Namun marilah. Berikanlah hidupmu kepada Kristus. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan? Apakah saudara kita sungguh-sungguh memberi hidup kita kepada Tuhan? Ini menjadi perenungan buat kita. Dan juga kiranya ini menggugat hati kita. Terjadi perbantahan di dalam akan tetapi dengan satu penyertaan Roh Kudus di hati kita. Sehingga kita mau berkata, yes Tuhan, aku mau memberi hidupku kepadamu. Saudara kasih dalam kita bersyukur kalau Tuhan berikan tempat yang kedua, tempat ibadah kita di tempat ini. Saya mau tantang saudara. Jika engkau mau memastikan bahwa engkau telah mengalami perubahan hidup dan untuk menghasilkan buah dalam kehidupanmu. Sebab hatimu telah diubahkan. Maka saya mau tantang saudara. Yang mau dan rindu. Apapun statusmu. Apapun keadaanmu. Engkau orang tua. Engkau anak-anak muda. Engkau remaja. Atau engkau opung-opung. Beranikah engkau berkata, ini aku Tuhan. Aku mau beri hidupku bagimu. Di sisa usia hidup yang kau percayakan ini. Aku memberi hidupku. Kapan lagi? Kita mau mencicil hutang yang telah Tuhan berikan bagi kita. Yang tadi saya katakan kita berhutang kehidupan kepada Dia.
Meskipun Tuhan kita tidak menuntut akan hal itu, tapi sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kesadaran pikiran hati diubahkan oleh Tuhan, saya percaya kita memiliki satu tanggung jawab agar supaya hidup kita ini memiliki satu dampak. Dan Tuhan boleh pakai hidup kita di sisa usia hidup kita ini. Sehingga kita mau melakukan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan bertanya dan berkata, bukan aku Tuhan. Jangan sampai nanti seperti Kak si Yunus masuk ke dalam proses ke dalam perut ikan. Keluar dari, kalau bisa digambarkan ijo-ijo kali waktu keluar dari si Yunus ya. Jangan sampai mengalami hal-hal yang menyakitkan terlebih dahulu. Tapi biarlah kita terpanggil dan mau memberi hidup bagi Tuhan. Katakan amin. Beriku hati. Yang mau memberikan hati dan hidup bagi Tuhan, lambaikan tangan saudara. Beriku hati. Untuk menyembah. Yes. Beriku hati untuk mengasihi. Beriku hati memuji dan mengasihi Engkau seperti wanita beriku hati. Saudara berkata, upah pendeta mah hidupnya senang-senang aja, baik-baik saja. Saudara kasih dalam Tuhan. Semua masuk dalam satu proses yang Tuhan izinkan. Memberikan pembaruan hidup. Dengan tekad untuk menghasilkan buah dalam kehidupan. Hati yang diubahkan. Memberi bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saya ingat bagaimana proses yang boleh Tuhan izinkan. Ini anak-anak rohani yang berpuluh tahun sama-sama dengan kami. Mereka menikah dan memiliki anak dan keturunan. Karena mereka tahu gereja ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan percayakan saya untuk bagaimana membangun kehidupan iman saudara. Ketika engkau bertumbuh dan dewasa, seturut dengan kehendak Tuhan, menghasilkan buah, hidupmu diubahkan. Engkau menjadi satu kesaksian dalam keluargamu, di tengah-tengah lingkungan. Ya mari dikatakan amin. Saya ingat bagaimana sulit apa yang kami alami. Beberapa di antara saudara tahu bagaimana dulu juga saya naik motor. 3 tahun saya naik motor. Mencoba bekerja bagi untuk menafkahi keluarga. Dan kemudian terus bertanding melayani. Sebab hati telah dibentuk dan cinta akan Tuhan. Dan rindu agar supaya orang juga alami perubahan seperti yang saya alami. Saya ingat saat itu, jaket saya mungkin kalau ada yang masih ingat, jaket saya warna hitam. Ini saya ingat nih kisah ini ketika tadi mau mandi, mau berangkat ke sini.
Masih ada yang ingat jaket saya yang warna hitam? Kiri kanan robek-robek. Saudara kasih dalam, saya tahu. Meskipun kalau sampai saat ini pun hidup saya belum sempurna. Seperti mungkin jaket yang saya kenakan dahulu. Tapi saya punya kerinduan untuk terus Tuhan Kau sempurnakan. Seharusnya kita mengingat bagaimana perjalanan kehidupan kita yang dahulu. Sehingga saya yakin kalau saat ini pun Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati berkat. Bukan karena kekuatan kami. Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara tahu. Mungkin belum semua tahu. Bagaimana kami dan saya, rumah kami hampir 50% isi rumah kami itu barang-barang bekas. Orang berikan barang bekas kepada kami. Kami terima dengan baik, dengan ucapan syukur. Saudara tahu, ini jas yang saya kenakan ini. Pemberian orang 5 tahun yang lalu. Orang itu udah meninggal sekarang. Dan banyak orang juga memberikan pakaian-pakaian kepada kami. Kami terima well. Kami enggak peduli apa kata orang. Sebab nilai hidup kami tidak ditentukan oleh karena apa yang kami kenakan. Tapi nilai hidup kami ditentukan karena ketika kami dimampukan menyelesaikan setiap persoalan pergumulan hidup kami dengan tidak menyusahkan orang lain. Dan tidak menambah persoalan dengan persoalan. Dan tidak melemparkan masalah kepada orang lain. Tapi dengan perjuangan dan tekad berdoa kepada Tuhan. Kami. Kalau saat ini, mungkin beberapa di antara jemaat engkau berkata, oh Pak pendeta mah hidupnya susah. No. Semuanya dimulai di dalam proses. Jika saudara mau melihat satu kemuliaan di dalam kehidupanmu, mungkin hanya dengan taraf pemikiranmu. Bagaimana Tuhan memberkati hidupmu dengan taraf pemikiranmu. Ini saya katakan tadi. Karena mungkin karena kedewasaan saudara yang belum mampu melihat kesuksesan keberhasilan seseorang. Bukan karena apa yang kita peroleh di dunia ini. Akan tetapi ketika manusia rohani kita semakin terbangun. Dan semakin indah dan semakin cakap. Dan sehingga ketika orang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka mengalami dampak dan pengaruh yang luar biasa dari kehidupan kita. Kalau ini yang kita lakukan dalam hidup kita. Maka ini. Beriku hati. Untuk rindukan terus. Rindu hati untuk mengasihi. Amin. Beriku hati memuji dan mengasihi seperti wanita Saudara tahu wanita ini yang datang kepada Yesus. Dia memencah-mencahkan buli minyak yang mahal. Dia curahkan karena kasihnya kepada Yesus. Apa yang termahal dari hidupmu? Saudara, saya ingat bagaimana kami berjerih lelah juga. Memberi hidup kami waktu, tenaga, materi, bahkan pikiran, hati, bahkan perasaan. Dan bahkan tidak hitung-hitungan yang namanya untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan kita Tuhan. Allah kita Allah. Yang tidak dapat menahan bagaimana melihat ketika anak-anaknya dengan sungguh-sungguh datang tersungkur di bawah kakinya. Dan memberikan hidup segenap hidupnya kepada. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak bicara tentang konteks persepuluhan. Tapi Tuhan tuntut segenap
sebabnya sore hari ini, mari berikan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki agar supaya kita memiliki hati yang dipuaskan. Ayat 13 dan 14 berkata demikian. Maka jawab Yesus kepadanya, barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Yang kedua, hati yang dipuaskan oleh air hidup, yaitu kebenaran. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak hal di dunia ini mungkin yang seakan-akan menjanjikan satu kepuasan hidup, tetapi tidak akan pernah benar-benar memuaskan dahaga rohani seseorang. Untuk apa kita mengejar hal itu? Tapi kejarlah agar supaya kita memiliki hati yang Tuhan ubahkan dengan menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita supaya kita dipuaskan? Miliki kerendahan hati. Datang kepada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Akui di dalam segala lakumu bahwa Dia adalah penyelamat hidupmu. Katakan amin. Dan kau katakan, ini aku Tuhan, aku butuh Engkau sebagai penyelamatku. Sebab kita tahu, tanpa Tuhan kita nothing. Jadi jangan ada yang menganggap bahwa aku dapat, aku mampu, aku bisa. Semuanya karena Tuhan. Tapi Tuhan berkarya atas setiap pribadi yang datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Memiliki hati yang rindu untuk dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini yang kami perjuangkan, ini yang terus harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang membenci kita. Proses ini juga pernah saya alami. Dan kami pernah alami. Tapi bukankah Yesus katakan, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika ada orang mungkin yang membenci kita, menganiaya kita, Yesus mengajarkan satu prinsip hidup, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga mungkin ketika orang membenci kita, kita tidak balaskan dengan kebencian. Ketika mungkin orang menganiaya kita, kita tidak balaskan dengan aniaya. Karena kita pelaku kebenaran, maka ini memuaskan hidup kita. Dan ketika kita lakukan, maka ada satu sukacita dan kebahagiaan yang tersendiri yang orang lain tidak miliki. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yang ketiga, saudaraku kasih dalam Tuhan. Hati yang Tuhan rindu untuk diubahkan, yaitu agar supaya kita memiliki hati yang tulus dan jujur. Yang mau katakan amin. Wanita Samar yang berdosa ini seorang tersisih, berstatus sosial yang rendah, tersingkir. Akan tetapi alami jumpa dengan Tuhan, memiliki satu kerinduan, diubahkan hatinya oleh Tuhan. Dan dia berkata jujur kepada Tuhan, tulus kepada Tuhan. Pengakuan akan keberadaan keberdosaannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga rindu pengakuan akan segala pelanggaran, kesalahan, kekurangan yang kita lakukan dalam hidup kita. Sebab dikatakan bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yang mengerti katakan amin. Ketulusan dan kejujuranmu memiliki prioritas yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Maka itu sebabnya jangan sembunyikan sampah dan kotoran itu di dalam hidup kita.
lambat atau cepat, pada waktu dan saatnya, segala hal yang tidak baik akan terbongkar dengan baik. Buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Pohon kehidupan yang kita miliki adalah Kristus, sumber hidup kita. Maka pastikanlah kita menghasilkan buah kehidupan yang baik di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga apabila minimal 3 sikap hati seperti wanita Samaria ini, memiliki hati yang memberi, hati yang dipuaskan oleh kebenaran firman, dan hati yang tulus jujur, maka Tuhan akan pakai saudara. Keluargamu diberkati, usahamu diberkati, orang-orang di sekitarmu diberkati, hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Karena ada satu kesungguhan hatimu datang kepada Tuhan, beribadah untuk mengalami perubahan hidup dan memastikan menghasilkan buah dalam kehidupanmu. Sehingga diubahkan hatimu menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka ini kita lakukan. Oh, luar biasa. Percayalah. Tuhan pegang kendali hidup saudara dan saya. Hasilkanlah buah di dalam pertobatanmu. Jadilah saksi Kristus. Beritakanlah Injil. Dan ketahuilah Roh Kudus menyertaimu senantiasa sampai akhir kesudahan. Kiranya Allah Immanuel menyertai setiap kita. Beriku hati memuji. Mari sejemput saudara bangkit berdiri. Mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Berikan aku hatimu Tuhan. Berikan aku hatimu Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan. Sebab kita sadar tahu betul akan karya salib Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia telah memberikan hidupnya bagimu. Tubuh dan darahnya Dia serahkan bagimu. Maka patut dan seharusnya lah kita menampilkan satu warna kehidupan yang berbeda dari apa yang ditampilkan oleh dunia ini. Hidup di dalam kerajaan Allah, memuliakan Tuhan. Hasilkanlah buah yang indah yang berkenan kepada Tuhan. Mari pastikan itu dari kehidupan saudara. Oh, oh Yesus, Yesus, di wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Biarkan musik saja. Saudara tundukkan kepala saudara sejenak. Kalau pesan firman Tuhan ini sore ini menghampirimu, dan engkau telah mendengar pesan firman ini, maka dengarlah baik-baik. Camkan itu, taruhkan di dalam hatimu yang paling dalam. Mari, rendahlah hatimu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan engkau
engkau katakan, yes Tuhan, aku mau memberikan hidupku, segenap hidupku. Dan praktekkanlah apa yang Yesus telah ajarkan kepada setiap kita. Prinsip hidup kerajaan Allah. Tidak hanya sekedar sebagai jemaat yang beribadah, akan tetapi jemaat yang alami perubahan hidup, menghasilkan buah dari hati yang telah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga meski sekalipun orang lain membenci dan menganiaya, dan engkau punya prinsip yang benar, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Dan terbukalah sore hari ini, jika masih ada hal-hal yang kotor, sampah di dalam hati, pastikan sore hari ini engkau buang itu semuanya. Engkau rilis semua itu. Campakkan semua itu. Atau mungkin segala pelanggaran yang telah kita lakukan dahulu, yang mungkin itu mengikatmu, engkau tidak berkarya dan engkau tidak melihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup. Sore hari ini, mari buang semuanya itu. Sebab dosamu, dosaku, dosa kita telah dilemparkan ke dalam tubir laut yang paling dalam. Hidupmu, hatimu, hati yang baru, berikan kepada Tuhan. Ambil bagian, kerjakanlah apa yang dapat engkau lakukan untuk memperluas pekerjaan kerajaan Allah, baik di tempat ini, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, dimanapun engkau dipercayakan Tuhan, engkau berbuah dan berdampak, dipakai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan pesan firman, tapi biarlah ini menjadi rema atas hidup kami. Segala puji syukur hormat kami bagi Kristus Tuhan kami. Haleluya. Mari kita yang telah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bentar kita akan menyaksikan pengumuman seminggu sepekan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini sore menjelang malam kita tadi berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Gereja GBBKP Aston atas nama Gembala dan seluruh pengerja, bahkan keluarga besar jemaat, mengucapkan selamat datang kepada Ibu yang pertama kali ikut ibadah di tempat ini. Selamat datang Bu. Kiranya kalau minggu yang akan datang, kalau Ibu belum ada tempat ibadah yang menetap, boleh sama-sama hadir bersama kita lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mendengar pengumuman 1 minggu ke depan kegiatan gereja kita. Hari Selasa kita ada doa terobosan jam 11 siang. Hari Rabu ada rumah doa pukul 19 atau jam 7 malam. Hari Kamis ada kul eklesia pukul 19 atau jam 7 malam. Hari Kamis kul kana pukul 20 atau jam 8 malam. Hari Jumat ada kul Daud dan Yobel Glory pukul 19 atau jam 7 malam. Semuanya melalui aplikasi Zoom.
Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 pagi. Dan juga sore ada kulkit jam 5 sama melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu, perhatikan hari Minggu, tanggal 28 November 2021, kita masih tetap beribadah di Ruko Kenari, jam 4 sore. Ya, perhatikan jangan lupa. Pengumuman untuk perayaan ibadah Natal kita telah ditetapkan tanggal 25 Desember bertempat di Hotel Aston, lantai 3, ruang Regensi, yaitu jam 9 pagi. Oleh sebab itu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagi yang rindu menabur untuk ibadah Natal kita, dapat mentransfer ke nomor rekening atau barcode yang ada di layar HP atau laptop saudara, dan nomor rekening ada tertera di warta saudara. Begitu juga bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk rumah Tuhan, baik misi, diakonia, dapat juga ditransfer melalui rekening yang ada di warta saudara. Demikianlah pengumuman untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagai kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu ada kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah tolak ukur dalam hidup kami, sehingga kami percaya Tuhan ketika firman-Mu ditabur sore hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Mereka akan bertumbuh dan berbuah lebat menjadi berkat bagi orang banyak. Oleh sebab itu Bapa, kalau kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu, kami juga akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami akan mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan untuk mempelebar kerajaan-Mu di tempat ini. Bahkan setiap Injil boleh disampaikan sampai ke kota-kota, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah melalui kegiatan gereja kami. Bapak berkati setiap tangan-tangan yang terangkat yang memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, diakonia, rumah misi, dan persembahan umum. Kau berkati Tuhan umat-Mu berlimpah-limpah. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, dia usahakan, Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami berikan tidak akan kembali sia-sia. Semua Engkau perhitungkan dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, kami akan memberikan dengan hati dan dengan sukacita. Oleh tentu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Tuhan memberkati-Mu, keluarga-Mu, suami, istri, anak-anak, ladang usaha pekerjaan diberkati Tuhan.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. 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 Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Baik, Tuhan Yesus berkati yang ada di rumah. Salam sehat, semangat terus. Tuhan Yesus berkati.